Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sumber daya alam di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wididi Lestari NIM 1 bersama rekan-rekan saya yaitu Uyun Arifah NIM 19, Zainatul Laili NIM 59, Nindya Ayu Pratiwi NIM 64, dan Nadifatul Mufarohah NIM 66. Di sini kita akan membahas yang pertama alasan memilih wilayah Sulawesi Selatan, yang kedua contoh sumber daya alam tak dapat pulih, yang ketiga contoh sumber daya alam yang dapat pulih, yang keempat penelitian lain, dan yang terakhir yang kelima yaitu kebijakan pemerintah. Langsung saja pembahasan pertama yaitu alasan dari pemilihan wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kelompok kami memilih wilayah Sulawesi Selatan, di mana Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, di antaranya yaitu ada pertambangan, kelautan, dan pertanian. Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang tak dapat pulih dan sumber daya alam yang dapat pulih. Untuk sumber daya alam yang tak dapat pulih, antara lain yaitu batu bara, gas alam, nikel, marmer, pasir kuas, dan pasir besi. Sedangkan sumber daya alam yang dapat pulih antara lain yaitu air, rumput laut, udang, ikan tuna, kerang, dan juga teripang. Selanjutnya yaitu sumber daya alam tak pulih yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu batu bara, patapa yang ada di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru. Nah, pengelolaan sumber daya alam tak pulih di sana yaitu batu bara adalah dengan meningkatkan atau melakukan proses upgrading. Karena batu bara di sana masih berada di tipe C atau batu bara dengan kualitas rendah. Batu bara ini mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi batu bara dengan kualitas yang lebih baik dengan meningkatkan peringkatnya atau ranknya dengan proses upgrading menjadi batu bara dengan rank bituminus atau yang lebih baik. Cara pengelolaannya yaitu melalui proses pengurangan kadar sulfur, kadar abu, kadar air, dan meningkatkan nilai kalor. Proses yang akan digunakan untuk mengurangi kadar sulfur menggunakan reaksi dengan larutan HCl, untuk mengurangi kadar abu dengan mereaksikannya menggunakan larutan NaOH, dan mengurangi kadar air dan meningkatkan nilai kalor dengan menggunakan proses pembakaran dalam tanur atau furnace. Proses upgrading dapat meningkatkan kualitas batu bara asal patapa baru dan dari subbituminus tipe C meningkat menjadi low volatile A bituminus sesuai standar ASTM. Proses upgrading dapat meningkatkan kualitas batu bara asal patapa baru dari peringkat subbituminus tipe C menjadi batu bara semi-soft coking sesuai standar AME. Selanjutnya adalah sumber daya alam dapat pulih di Sulawesi Selatan serta pengelolaannya. Salah satu sumber daya alam atau SDA yang dapat pulih yang ada di Sulawesi Selatan adalah air. Sumber daya alam air salah satunya yaitu Waduk Batu Besi yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang mana pembangunan waduk tersebut bertujuan untuk menampung kelebihan air musim hujan sebelum air masuk ke laut, dan akan dimanfaatkan pada musim kemarau atau dapat pula dimaksudkan untuk mengatur distribusi ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan air pada tempat dan waktu tertentu. Salah satu aspek yang dominan dalam pengelolaan sumber daya air waduk adalah operasi waduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi operasional faktor kebutuhan air yang dinamis dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Waduk Batu Besi yang beroperasi sejak tahun 1988 sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan sumber daya air sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi potensial air atau energi gravitasi air menjadi energi listrik mesin penggerak yang digunakan pada turbin air untuk mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis poros yang akan memutar rotor generator untuk menghasilkan energi listrik. Guna memenuhi kebutuhan operasional PT Inco yang bergerak di bidang tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa penelitian mengenai SDA di Sulawesi Selatan. Yang pertama, penelitian dengan judul Kondisi Ekonomi Pasca Konversi Hutan Mangrove menjadi Lahan Tambak di Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2012. Di mana penelitian ini menghitung mengenai nilai manfaat ekonomi hutan mangrove dan juga nilai manfaat dari ekonomi tambak. Penelitian selanjutnya mengenai pengembangan data geospasial untuk sistem informasi perizinan lahan pertambangan SIMPELT berbasis WebGIS, studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, di mana penelitian ini berupaya purwarupa informasi geospasial perizinan lahan berbasis WebGIS yang dapat mengintegrasikan basis data spasial dari tiap instansi terkait di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang ketiga mengenai analisis potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan kue Carangidai SP di perairan Laut Flores, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang keempat dengan judul Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Perairan Kapo Posang, Sulawesi Selatan, tahun 2012. Dan yang kelima, penelitian dengan judul Potensi dan Nilai Manfaat Jasa Lingkungan Hutan Mangrove di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan yang keenam, ada penelitian yang berjudul Valuasi Ekonomi Manfaat Air di Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, tahun 2016. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tentang Sumber Daya Alam. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Ini menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan pengolahannya, harus dilakukan seoptimal mungkin, seefisien mungkin, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran demokrasi ekonomi secara berkelanjutan. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia apabila dikelola dengan baik serta terencana akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara, menurut Gatot Suparmono. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk yang kedua yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan hutan rakyat. Hutan rakyat di sini sendiri yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luas kawasan hutan dengan ketentuan minimal 0,25 hektar, menutup tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Hutan rakyat murni adalah
area hutan rakyat yang seluruhnya ditanami tanaman kayu-kayuan. Pada bagian kedua pasal 4, pengelolaan hutan rakyat ini bertujuan yaitu yang pertama, memberikan kepastian usaha bagi petani hutan rakyat melalui pengakuan hak atas lahan dan pembinaan, pemberdayaan, fasilitas, pendanaan, dan pasar dalam satu sistem pengolahan terpadu. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, pendapatan daerah, dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah secara proporsional. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna pengolahan hutan rakyat dalam keterkaitan dengan industri pengolahan. Yang keempat, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan tindakan konservasi tanah, air, dan yang terakhir yaitu terbangunnya organisasi kelompok tani hutan rakyat dan kelembagaan pembinaan hutan rakyat pada institusi pemerintah yang mengurusi hutan rakyat. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Pada bagian ketiga pasal 4, pengolahan ini bertujuan untuk yang pertama, terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu terwujudnya kondisi tata air yang optimal meliputi jumlah, kualitas, dan distribusi ketersediaannya. Yang ketiga yaitu terwujudnya kondisi alam dan produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut, serta melihat juga tentang kondisi lahannya sendiri. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.